Halo, kali ini kita akan ngebahas soal tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari TKP itu apa. Jadi, tujuan dari TKP itu adalah untuk menggali potensi dari dalam diri seseorang. Lalu, bagaimana sih cara mudah untuk menjawab soal TKP? Pada soal TKP, terdapat beberapa poin yang dinilai, yaitu yang pertama, integritas diri. Yang kedua, semangat berprestasi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Yang keempat, orientasi pada pelayanan. Yang kelima, orientasi kepada orang lain. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Yang ketujuh, kemampuan mengendalikan diri. Kedelapan, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. 9. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. 10. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok. 11. Kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Nah, selanjutnya penerapan dalam soal itu bagaimana sih? Jadi, pada soal TKP terdapat poin yang akan dinilai di atas setiap soal. Jadi, itu sebagai kunci untuk menjawab soal TKP. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal TKP aja ya. Soal pertama tentang poin integritas diri. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama yang ada dalam pribadi saya adalah, pada soal ini teman-teman harus menerapkan poin integritas diri untuk menjawab pertanyaan soalnya. Oke, jawaban yang telah kalian jawab bisa dicocokkan dengan kunci jawaban berikut ya. Poin kedua, semangat berprestasi. Saya mengalami kekalahan dalam suatu perlombaan. Perasaan yang saya rasakan adalah, pada soal ini kalian harus menerapkan poin semangat berprestasi untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya bisa cek jawabannya pada kunci jawaban berikut ya. Poin ketiga, kreativitas dan inovasi. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, biasanya saya senang melakukannya dengan cara yang ingat, terapkan poin yang ketiga. Oke, selanjutnya tinggal cocokin jawabannya ya. Poin keempat, orientasi pada pelayanan. Saat sedang dikejar deadline, datang seorang tamu yang meminta informasi. Sikap saya adalah, jangan lupa untuk menerapkan poin yang keempat. Selanjutnya, cek jawabannya aja ya. Poin kelima, orientasi kepada orang lain. Rekan sekantor saya tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Yang saya lakukan adalah, terapkan poin yang kelima. Oke, langsung cek jawabannya ya. Poin keenam, kemampuan beradaptasi. Hal pertama yang akan saya lakukan saat ditempatkan di sebuah tempat tugas yang baru adalah, ingat terapkan poin yang keenam. Oke, langsung cocokin jawabannya ya. Poin ketujuh, kemampuan mengendalikan diri. Dalam menghadapi suatu problem, biasanya saya akan, jangan lupa terapkan poin yang ketujuh ya. Oke, langsung cocokin jawabannya ya. Poin ke-8, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Karena ada acara mendadak, rekan saya tidak masuk kerja. Padahal kami sedang dikejar deadline. Saya akan, jangan lupa terapkan poin yang ke-8. Oke, langsung cek jawabannya ya.
Poin ke-9, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan dari kantor, namun separuh biaya pendidikan harus ditanggung sendiri. Saya akan, jangan lupa terapkan poin yang ke-9. Oke, langsung cek jawabannya ya. Poin ke-10, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Saya merasa tidak cocok dengan rekan saya, namun saya terpilih untuk kerjasama dengan dia. Saya akan, jangan lupa untuk menerapkan poin yang ke-10. Oke, langsung cek jawabannya ya. Poin ke-11, kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Anak buah saya selalu bermasalah untuk memenuhi deadline kerja yang diberikan. Saya akan, jangan lupa untuk menerapkan poin yang ke-11. Oke, langsung cek jawabannya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.